Selamat pagi, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, lanjutannya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kelarutan. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik faktor yang mempengaruhi kelarutan, alangkah baiknya kita review dulu ya untuk materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita bahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, di mana kelarutan itu adalah banyaknya zat terlarut dapat melarut di dalam sejumlah tertentu suatu zat pelarut. Nah, zat terlarut yang digunakan ada dua, yaitu padat dan cair. Di sini kita pakai yang berwujud padat. Nah, di mana zat terlarut yang wujudnya padat tersebut ada yang mudah larut, ada yang sukar larut. Nah, untuk yang mudah larut itu contohnya seperti garam dan gula. Sedangkan yang sukar larut itu banyak. Di sini kita bahas topik intinya yaitu khusus yang zat terlarut sukar larut. Nah, untuk yang sukar larut itu dia mengalami reaksi ionisasinya dibuat dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Jadi, ketika kita buat reaksi ionisasinya, kita membuatnya dalam bentuk reaksi bolak-balik. Contohnya perak klorida. Jadi, perak klorida itu akan terurai menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Nah, dibuat panahnya dua arah, menandakan dia dapat terion menjadi ion Ag+ dan Cl- atau dia dapat kembali bentuk padatan AgCl, di mana ketika dia ke arah kanan artinya terjadi peristiwanya melarut. Sedangkan ketika dia ke arah kiri berarti artinya terjadi peristiwa mengendap. Nah, di mana untuk perhitungan berapa banyak zat yang bisa larut, kita pakai konsep di sini dengan simbol S, mana perhitungannya yaitu banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Nah, jadi hubungan kelarutan terhadap Ksp kita pakai konsep S. Jadi di sini ketika ini adalah S, ini adalah S, dan ini adalah S, maka kita buat persamaan Ksp-nya, berarti Ksp AgCl adalah konsentrasi ion Ag+ dikali konsentrasi ion Cl-, di mana tadi Ag+ S dan Cl- S, sehingga persamaan Ksp-nya adalah S². Oke, untuk reviewnya sampai batas itu dulu. Sekarang kita lanjutkan ke yang tadi, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, di sini kita akan bahas dua faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, faktor ion senama. Nah, pada materi faktor ion senama ini kita akan bahas bagaimana pengaruh efek dari pelarut yang memiliki ion senama dengan zat terlarutnya. Ambil contoh ketika ada dua buah gelas, di mana gelas ini yang pertama, gelas A ini contohnya berisi pelarutnya air. Sedangkan gelas kedua adalah gelas yang berisi pelarutnya perak nitrat 0,1 molar. Nah, ke dalam masing-masing pelarut ini kita masukkan zat larutnya perak klorida sama ya, dengan jumlah yang juga sama. Nah, bagaimanakah pengaruh pelarut yang berbeda terhadap kelarutan AgCl tersebut? Apakah sama atau berbeda? Tentunya kalau dengan menggunakan secara metode praktikum kita akan bisa langsung melalui pengamatan, tapi kalau kita menggunakan metodenya teoritis maka kita bisa mengukur atau menghitungnya apakah dia akan terjadi pengendapan lebih cepat atau lebih lambat. Nah, untuk ke konsepnya kita gunakan kesetimbangan, di mana tadi zat larut yang sukar larut itu kan reaksinya berupa panah dua arah, konsep kesetimbangan. Jadi kalau kita ambil contoh tadi AgCl, ketika
terurai menjadi ion Ag+, dan Cl- kan panahnya dua arah, di mana dia dapat bereaksi ke arah kanan, yaitu terurai menjadi ion, itu konsepnya tadi larut, sedangkan reaksi ke arah kiri dia kembali membentuk AgCl, artinya terjadi peristiwa pengendapan. Oke, di mana di dalam konsep kesetimbangan ingat kembali bahwa ketika suatu ion ditambah atau suatu zat ditambah, maka reaksinya akan terjadi bergeser dari zat yang ditambah. Nah, berhubung tadi terjadi di sini, kita lihat ya, pada AgNO3 dan AgCl ada dua faktor sumber ion Ag, yaitu Ag dari pelarutnya AgNO3 nih, dia mengandung awalnya ion Ag+ dan NO3-, kemudian ketika dimasukkan pelarut AgCl maka akan terjadi penambahan ion Ag, sedangkan pada air tidak ada. Nah, bagaimana efek dari adanya penambahan ion Ag ini? Tadi ya, ke konsep kesetimbangan. Jadi ini akan bertambah, otomatis terjadilah pergeseran kesetimbangan. Dia akan bergeser dari otomatis akan ke arah kiri. Nah, bagaimana pengaruhnya ketika dia cenderungnya bergeser ke arah kiri? Maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dia akan cenderungnya mengendap. Oke, jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa adanya ion senama itu akan memperkecil kelarutan. Memperkecil kelarutan artinya dia akan lebih mudah untuk mengendap. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soal dengan menghitung kelarutan dari masing-masing pelarut yang berbeda. Oke, contoh soal pertama, KSP perak kromat 2,4 kali 10 pangkat min 12. Tentukan kelarutan perak kromat dalam A. Air, B. Larutan AgNO3 0,1 molar, C. Larutan AgNO3 0,2 molar, dan D. Larutan K2CO4 0,1 molar. Nah, sekarang kita bahas mulai dari yang A. Nah, di mana kelarutan Ag2CO4 dalam air itu sama dengan perhitungan yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pertama kita buat dulu reaksi ionisasi dari zat terlarut perak kromat ya. Ingat, kita harus buat panah dua arah karena dia sukar larut. Jadi akan terurai menjadi ion 2Ag+ ditambah ion CR4 2-. Jadi 2Ag menandakan bahwa ini terurai terdapat 2 ion Ag. Oke, kalau kita buat kebersamaan kelarutannya, berarti ini ketika S, ini pun jadinya 2S karena ini 2 dan ini adalah S. Kita hubungkan kebersamaan KSP untuk perak kromat, maka konsentrasi Ag+ pangkat 2 berasal dari ionnya 2, maka dipangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi CR4 2-. Nah, di sini karena tadi senilai 2S, kita buat 2S pangkat 2 dikali dengan S, maka akan menjadi 4S pangkat 3. Nah, kita masukkan nilai KSP-nya yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 12. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini kita hitunglah nilai S-nya berapa, di mana bisa diambil kebersamaannya. Oke, akar 3, maka secara langsungnya hasilnya 8,43 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, itulah nilai kelarutan perak kromat dalam air. Oke, untuk yang pertanyaan bagian B, yaitu bagaimana kelarutannya di dalam larutan perak nitrat 0,1 molar. Jadi di sini pelarutnya mengandung ion sejenis. Jadi kita buat kalau pelarutnya adalah AgNO3, maka kita buat reaksi ionisasi AgNO3 yaitu Ag+ dan bertambah dengan NO3-, di mana konsentrasinya sebesar 0,1 molar. Jadi di sini sudah diketahui 0,1 molar. Sedangkan zat terlarutnya adalah perak kromat Ag2CR4, persamaannya 2Ag+ ditambah CR4 2-. Tadi di sini sebesar 2S dan S. Nah, di sini yang memiliki ion senama adalah di Ag+, di mana Ag+ di sini 0,1 dan di sini adalah 2S.
Nah, jadi sumber Ag+ yang sejenis ini mempengaruhi kelarutan. Di sini bisa kita buat, maka konsentrasi Ag+-nya itu senilai 0,1 ditambah 2S. Nah, di sini 2S ini nilainya sangat kecil sekali, artinya hampir tidak mempengaruhi nilai kelarutan Ag+, maka diabaikan, dianggap sama dengan 0,1. Jadi ini yang kita pakai di perhitungan nanti. Nah, kita kembali ke perhitungannya. Maka karena ditanya adalah kelarutan perak kromat, kita buat KSP untuk perak kromat. Jadi KSP-nya tadi Ag+ pangkat 2 dikali C4 2 min. Nah, di sini tadi Ag2CO4 senilai 2,4 kali 10 pangkat min 12 KSP-nya. Lalu Ag+-nya itu sudah kita hitung tadi senilai 0,1. Karena sejenisnya sudah diketahui nilainya 0,1. Jadi dimasukkan ke sini 0,1, jangan lupa pangkat 2 dikali C4-nya senilai S. Oke. Lalu dari sini kita hitunglah nilai S-nya berapa. Maka diperoleh 2,4 kali 10 pangkat min 10 mol per liter. Oke, jadi bisa dihitung di sini bahwa konsentrasi dari Ag+-nya telah diketahui kalau dia menggunakan ion sejenis. Nah, untuk bagian C juga sama, hanya yang membedakan adalah konsentrasi AgNO3-nya 0,2 molar. Jadi di sini kalau kita buat berarti dia akan menjadi Ag+ dan NO3 min. Maka di sini senilai 0,2 dan di sini sekira 0,2 juga. Maka persamaannya sama saja seperti yang bagian B, Ag+ kuadrat dikali dengan C4 2 min. Kita masukkan KSP-nya 10 pangkat min 12. Di sini karena 0,2 langsung aja dimasukkan ke sini karena yang pada Ag+ untuk zat terlarutnya diabaikan. Ini S nilai 0,4. Nah, dari sini bisa kita hitung bahwa ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 2, maka akan menjadi kelarutannya 6 kali 10 pangkat min 11 mol per liter. Oke. Ini untuk yang bagian C. Nah, untuk yang bagian D, di mana tadi D ditanya adalah dalam K2CO4. Nah, untuk K2CO4 maka akan jadi 2K+ tambah C4 2 min. Dengan konsentrasi ini berarti jadi 0,2 karena dikali 2 ya. Dari 0,1 karena K-nya 2. Ada 2 maka jadi 0,2, sedangkan ini 0,1. Nah, yang senamanya adalah di sini. Maka C4 2 minnya senilai 0,1. Kembali ke persamaannya. Ulang kembali ditulis. Jadi lebih baik menulis lengkap ya daripada disingkat. Oke, jadi di sini 2,4 kali 10 pangkat min 12. Jadi di sini Ag+-nya tadi kan persamaannya adalah 2S. Jadi kita masukkan di sini 2S pangkat 2, jangan lupa dikurung, dikali C4 2 minnya adalah 0,1. Maka dia akan menjadi di sini otomatis jadi 4S kuadrat. Otomatis ini 2,4 kali 10 pangkat min 11, ini 4S kuadrat. Nah, dari sini bisa kita hitunglah maka S-nya secara singkatnya 2,45 kali 10 pangkat min 6 mol per liter. Oke. Dari sini kita bisa hubungkan ke masing-masing jawaban bahwa kelarutan Ag2CO4 dalam pelarut yang berbeda-beda, di mana air senilai 8,4 kali 10 pangkat min 5, lalu ini 2,4 kali 10 pangkat min 10, lalu 6,10 pangkat min 11, dan 2,45 kali 10 pangkat min 6. Bisa kita lihat bahwa kelarutan di dalam air itu yang paling besar, sedangkan dalam ion sejenis itu semakin rendah nilai S-nya. Apalagi yang kita hubungkan dengan B dan C. B dan C 0,1 molar dengan 0,2 molar, kelarutannya berbeda, di mana yang 0,2 menjadi lebih rendah lagi. Berarti semakin banyak ion sejenis, maka kelarutannya akan semakin kecil. Untuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor pH. Nah, untuk faktor pH ini biasanya khusus untuk zat terlarut yang berupa basah. Jadi zat terlarut yang kita gunakan di sini ada dua jenis, yaitu zatnya berupa garam atau berupa basah, artinya dia zat yang sukar larut. Nah, kalau untuk zat larut basah, kita hubungkannya juga dengan pelarut yang bersifat asam atau basah. Kalau kita hubungkan, kalau zat terlarut basah, kalau dimasukkan ke dalam pelarut yang asam,
ataupun dimasukkan ke dalam pelarut yang basah, apakah efek pengaruhnya terhadap kelarutan si basah ini? Apakah dia akan lebih mudah larutnya di asam atau di basah? Intinya ingat kembali, basah itu mengandung ion hidroksida atau H-. Jika kita hubungkan dengan konsep yang ion senama tadi, tentu pelarut asam dan basa mempengaruhi kelarutan zat larut basa, di mana untuk yang pelarut basa sama-sama ada ion OH-, sedangkan zat larut basa juga ada ion OH-, sehingga mempengaruhi besar kecilnya kelarutan zat itu. Sekarang kita ke contoh soal untuk yang pengaruh pH. Larutan jenuh MOH2 kali pH-nya 10, tentukan kelarutan basa tersebut dalam pelarut dengan pH 3. Oke, di sini kita untuk menghitung kelarutan zat basa, ingat bahwa untuk menghitung kelarutan kita harus hubungkan dengan KSP, di mana di soal ini KSP-nya belum ada. Jadi yang pertama harus kita cari terlebih dahulu adalah KSP dari MOH2 kali. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan nilai KSP dengan yang diketahui di soal? Di sini larutan jenuh MOH2 kali mempunyai pH 10. Jadi kalau kita buat reaksi ionisasi dari larutan jenuh MOH2 kali, MOH2 kali ini akan terurai menjadi M2+, ion M2+, dan 2 OH-. Jadi di sini pH-nya 10. Jadi dari sini bisa kita hubungkan dengan S tadi. Dari pH 10 yang ada di soal bisa kita ubah menjadi konsentrasi OH- ya. Jadi ketika pH-nya adalah 10, berarti dia bersifat basa, berarti kita ubah menjadi POH dengan rumus pH dikurang 14 dikurang pH, sehingga POH-nya 4. Dari sini kita ubah lagi ke konsentrasi OH-nya senilai 10 pangkat min 4. Nah, nilai konsentrasi OH-nya itu bisa kita hubungkan ke OH- ya, di mana konsentrasi OH- itu senilai 2S. Berarti konsentrasi OH-nya di sini 2S senilai 10 pangkat min 4. Berarti ketika dihubungkan dengan S di sini, kita pakai ke persamaan koefisiennya, berarti ini adalah setengah dari 10 pangkat min 4. Maka ini adalah setengah dari 10 pangkat min 4, atau kita bisa buat 5 kali 10 pangkat min 5. Itu adalah kelarutan MOH2 kali. Dari sini bisa kita cari KSP-nya, di mana KSP MOH2 kali konsentrasi M2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Jadi persamaannya S, sini 2S kuadrat, maka jadinya 4S pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita masukkan nilai S tadi sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 dipangkatkan 3. Maka diperolehlah hasilnya senilai 5 kali 10 pangkat min 13. Itu adalah KSP untuk MOH2 kali. Nah, dari KSP yang telah diperoleh, kita bisa hubungkan dengan kelarutan MOH2 kali dalam larutan pH 13, di mana larutan pH 13 juga sama menandakan larutan pH 13 tersebut dia bersifat basa. Jadi kalau pH-nya 13 berarti menandakan POH-nya adalah 1. Dari 14 kurang 13, otomatis konsentrasi OH ini adalah 10 pangkat min 1. Oke, jadi dari sini kita bisa hubungkan di mana kembali ke faktor yang pertama tadi, efek ion senama menandakan bahwa ada senamanya di OH-, sehingga 10 pangkat min 1 yang diperoleh dari larutan pH 13 itu bisa dianggap sebagai konsentrasi OH- yang ada pada nilai persamaan KSP-nya ini. Jadi kembali lagi kita tulis persamaan KSP. Karena senamanya ada di OH-, maka kita telah meletakkan nilai ini tadi sebesar S, sedangkan OH-nya diganti menjadi 10 pangkat min 1 pangkat 2. Oke, sehingga diperolehlah S-nya senilai 5 kali 10 pangkat min 11 mol per liter. Oke, demikianlah kelarutan MOH2 kali dalam pelarut yang mempunyai pH. Topik selanjutnya adalah mengenai reaksi pengendapan. Jadi reaksi pengendapan ini konsepnya mengenai
ketika suatu zat dicampurkan dan menghasilkan suatu endapan. Nah, di sini kita bisa meramalkan apakah campuran zat tersebut akan mengendap dengan tidak tanpa melakukan percobaan. Nah, di sini ada hubungannya ke persamaan KSP yang tadi telah kita bahas. Adapun tujuan dari reaksi pengendapan ini salah satunya adalah untuk menganalisis kandungan atau konsentrasi atau kadar ion yang terkandung dalam suatu larutan. Misalnya, dalam larutan ini dia ada banyak ion. Salah satu ionnya adalah Ca2+. Nah, di sini ingin diketahui berapa banyak kadar Ca2+ dalam larutan ini. Maka dapat dihitunglah nanti dengan cara mengendapkan ion Ca2+ dengan menambahkan suatu zat. Ketika zat itu ditambah, maka akan terbentuk suatu senyawa yang mudah mengendap. Dan senyawa itu salah satunya mengandung ion Ca2+. Jadi bisa diukur massa Ca2+-nya dengan mengendapkan ion Ca2+. Nah, kita ambil contoh misalnya ada suatu larutan kalsium klorida dengan volume 500 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian ditambah dengan padatan natrium karbonat sebesar 5,3 gram. Kemudian hasil dari reaksi tersebut dia akan membentuk kalsium karbonat dan natrium klorida. Nah, di sini hasil zat yang diperoleh ada 2, garam, di mana garam natrium klorida itu adalah garam yang mudah larut, sedangkan kalsium karbonat itu garam yang sukar larut. Jadi ketika ini dicampur lalu ada endapan, otomatis bisa dipastikan endapan itu adalah endapan kalsium karbonat. Nah, cuman untuk dia mengendap ada batasan tertentu juga, tidak selalu ini dicampur tapi langsung endap, enggak, ada syarat dia akan mulai mengendap. Jadi kita akan mencari apakah ini akan mengendap atau tidak dengan campuran dari CaCl2 sekian dan Na2CO3-nya sekian. Nah, cara kita meramalkan apakah kalsium karbonat itu mengendap, kita bisa menggunakan konsep perbandingan, membandingkan antara ada di sini hubungan Kc dengan KSP. Jadi ketika nilai Kc-nya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, itu mempunyai arti beda-beda. Jika Kc-nya besar KSP, itu menandakan dia akan mengendap zatnya. Nah, ketika Kc-nya kecil KSP, itu menandakan dia masih larut, belum mengendap. Nah, sedangkan kalau Kc-nya sama dengan KSP, itu menandakan zatnya tepat jenuh. Jadi tepat jenuh ini maksudnya dikatakan mengendap belum, tapi dikatakan larut sempurna juga tidak. Nah, jadi kita di sini untuk menentukan dia mengendap atau tidak, jadi kita hubungkan nanti nilai Kc-nya dengan KSP yang ada di soal. Nah, di sini diketahui lah Kc KSP-nya, KSP dari CaCO3 diketahui senilai 4,8 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita hubungkan. Jadi kalau misalnya nanti dia melewati batas nilai KSP, maka dia ngendap. Tapi kalau seandainya Kc-nya masih di bawah nilai KSP, berarti dia masih larut, belum terbentuk endapan. Nah, bagaimana cara kita mencari Kc? Apa itu Kc? Kc ini hampir sama dengan mencari KSP. Jadi Kc itu menyatakan hasil kali konsentrasi ionnya, konsentrasi ion-ionnya, ion-ion. Nah, jadi kalau kita mau mencari Kc CaCO3, ya tentu kita mencari hasil kali konsentrasi ion CaCO3-nya. Jadi untuk mencari Kc CaCO3, berarti kita harus ada nilai konsentrasi Ca2+ dan konsentrasi CO3 2-. Nah, untuk mencari konsentrasi Ca2+ dengan CO3 2- ini kita hubungkan ke yang diketahui di soal ini. Nah, di mana di sini diketahui bahwa konsentrasi di sini mewakili untuk ion Ca2+-nya. Sedangkan untuk di sini adalah mewakili untuk CO3-nya. Jadi kita cari molnya masing-masing. Jadi untuk yang Na2CO3 mencari molnya karena ini zat padat, kita cari dengan mol zatnya dibagi dengan massa molekul relatifnya. Jadi 5,3 gram
dibagi dengan massa molekul reaktifnya 106 gram per mol, maka diperolehlah 0,05 mol. Nah, sedangkan untuk yang ini bisa kita hitung langsung karena ini langsung diketahui 0,1, berarti artinya ion Ca2+ nya sebesar 0,1 molar. Kita masukkanlah ke persamaan tadi, di mana Ca2+ nya adalah 0,1 molar, sedangkan CO32- nya ini masih mol ya. Jadi kita harus ubah dulu molnya ke molaritas, jadi 0,05 mol dibagi dengan volume, karena di sini dimasukkannya ke dalam CaCl2 500 mili, artinya kita ubah ke liter jadi 0,5 liter. Oke, maka diperolehlah 0,1 dikali 0,1, maka dapatlah 10⁻²⁴ Kc-nya. Nah, dari hasil ini kita hubungkan ke perbandingan. Bagaimana perbandingan hubungan Kc KSP-nya, apakah besar, kecil, atau sama dengan, di mana tadi KSP CaCO3-nya sebesar 4,8 kali 10⁻⁹, di mana tadi Kc-nya adalah 10⁻², berarti artinya Kc dari CaCO3 itu lebih besar daripada KSP CaCO3. Yang artinya apa? Berarti terbentuklah endapan CaCO3. Untuk lebih paham kembali, perhatikan contoh soal kedua. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar. Di sini KSP diketahui CaOH 2 kali 8 kali 10⁻⁶. Jadi kita akan mencari apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali. Jadi kalau kita buat kebersamaannya, tadi dimasukkanlah CaCl2 yang berupa larutan dengan natrium hidroksida yang berupa larutan, sehingga ketika mereka dicampur akan diperolehlah kalsium hidroksida dan NaCl. Nah, pertanyaannya apakah ini mengendap atau tidak? Nah, sama seperti contoh tadi, kita mencari pengendapan dari zat yang ditanya dengan cara mencari Kc-nya. Nah, jadi untuk mencari Kc-nya, berarti Kc yang CaOH 2 kalinya yang kita cari. Di sini Kc dari CaOH 2 kali berarti persamaannya Ca2+ dikali konsentrasi dari ion OH- Untuk menentukan konsentrasi ion Ca2+ dan konsentrasi ion OH- kita harus mencari dulu volume campuran, karena CaCl2 dan NaOH yang dicampurkan dua-duanya berupa larutan, jadi akan ada volume total. Dimana tadi untuk yang CaCl2 di sini mempunyai konsentrasi 0,2 molar dan volumenya 10 mili, sedangkan NaOH konsentrasinya 0,02 molar dengan volumenya 10 mili. Jadi volume campuran totalnya adalah 20 mili. Jadi di sini kita cari masing-masing konsentrasi ion Ca2+ pada CaOH 2 kali yang berupa campuran dengan rumus mol dibagi volume total. Nah, di sini untuk mencari mol kita hitung dengan rumus molar kali volume. Di sini molarnya 0,2, volumenya 10 dibagi dengan volume totalnya 20. Ya, tetap aja dalam mili. Lalu jadinya 2/20, maka 0,1 molar. Sama halnya dengan konsentrasi OH-. Jadi untuk konsentrasi OH- campuran mol per volume total, di mana molnya molar kali volume juga, yaitu 0,02 molar dikali volumenya 10 dibagi 20, maka 0,2 milimol per 20 ml, jadilah 0,01 mol per liter atau molar. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan Kc tadi. Maka Kc-nya tadi senilai Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2, maka 0,1 dikali dengan 0,01 pangkat 2, maka diperolehlah 10⁻⁵.
ya. Jadi sekarang kita hubungkan ke nilai KSP untuk menentukan apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali, apakah dia nilainya lebih besar atau lebih kecil dari QC. Maka tadi 8 kali 10⁻6 KSP-nya, maka dihubungkan dengan QC 10⁻5 menandakan QC-nya lebih besar daripada KSP CaOH 2 kali, berarti terbentuklah endapan CaOH 2 kali. Oke, demikianlah pembahasan untuk reaksi pengendapan.